Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bunga. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang Bunga akan membahas materi tentang bab 8, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Muhammad Kristiawan. Berikut ini nama lengkap dan NPM saya. Lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua ada mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan ketiga memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Berikut adalah peranan dalam nuansa pendidikan yang ideal. Yang A. Guru sebagai pendidik. B. Guru sebagai pengajar. C. Guru sebagai pembimbing. D. Guru sebagai pelatih. E. Guru sebagai penasehat. F. Guru sebagai model dan teladan. G. Guru sebagai korektor. H. Guru sebagai organisator. I. Guru sebagai motivator. J. Guru sebagai fasilitator. K. Guru sebagai pengelola kelas. L. Guru sebagai mediator. M. Guru sebagai evaluator. Seorang pendidik harus menguasai jumlah kompetensi baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar. B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. A. Kriteria dasar seleksi. 1. Rasional. 2. Ilmiah. 3. Objektif. 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. E. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Dilakukan secara objektif dan jujur. Dan 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Yang kedua, meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified, atau bermutu terlalu tinggi atau overqualified dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah pupil personal administrator, merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas, di luar kelas,
seperti pengenalan pendaftaran layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Objektif merupakan perumusan tujuan polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan programming merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Prosedur merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu A. Mengalokasikan anggaran, dan B. Penentuan sumber anggaran. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik yang baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan B. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah, maka akan dapat diterima di sekolah tersebut. Dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan, maka tidak akan diterima. Kriteria acuan norma atau norm criterion reference yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik dan kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. Pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sekolah, guru-guru, tenaga, tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan orientasi agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungan dengan cara sebagai berikut.
Pemanfaatan semaksimal mungkin, sosialisasi diri, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Yang kelima, ada peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku. Fungsi orientasi. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai berikut. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. B. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga pendidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Itu tadi materi singkat dari saya. Maaf jika masih ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.